Oke, welcome to TTS Kosong Santai. Sekarang aku ditemani oleh Kalendra Agostira. Dia mantan Direktur Utama Kogito tahun 2020-2021. Halo Kalendra. Halo, jadi kok agak canggung ya? Karena pembahasan kita nih ngomongin Kogito, dan ini berat ya? Bukan berat juga sih. Karena pada dasarnya video-video aku yang sebelum itu kita nggak ada yang fokus ke sebuah label gitu, nggak ngomongin organisasi ini, kita tuh umum gitu. Ini baru kali ini aku mau bahas tentang Kogito. Aku kemarin tuh, ini aku cerita dikit ya tentang kenapa aku mau masuk Kogito kemarin. Sebenarnya Kalendra juga kemarin nanya alasan kalian ada nggak yang mau maju. Aku sebenarnya mau maju, tapi ya karena belum berani aja gitu gini ya. Jadi alasan aku tuh pertama gini, aku bukan anak organisasi, tapi aku mau coba hal yang baru gitu sebagai pengembangan diri, apalagi dalam kayak menulis gitu. Nah, aku kan hobinya menulis, aku mau bikin ceritanya, mau bikin buku lah dan sebagainya, karena aku butuh tempat wadah untuk berkembang ya. Terus aku kepo-kepoin tuh di website KM Unsri, organisasi apa khusus untuk kayak gitu. Aku bingung, aku nggak tahu ini organisasi mana ya. Aku sempat diri Kogito, tapi aku nggak terlalu ini Kogito ngapain? Kayak gitu aja. Terus ada teman aku yang ngechat, Jod masuk Kogito yuk katanya. Namanya Kiki. Aku tanya, Kogito tuh apa? Dia pokoknya kita tuh di Kogito katanya tuh di Kogito tuh kita belajar debat, belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Oh gitu. Iya. Udah aku pikir-pikir aja dulu kan dia. Terus akhirnya pada akhir penutupan pendaftaran itu gelombang kedua. Terakhir benar itu, hari itu benar aku pikir-pikir kayaknya aku masuk aja deh. Coba-coba dulu, karena aku mikirnya gini, takutnya kalau aku masuk organisasi itu malesnya nanti di ospek lagi, dimarah-marah gitu. Aku malas gitu, karena aku gitu ya? Iya, aku nggak suka gitu. Nanti kayak gitu aku tanya deh, kayak gitu apa enggak nanti ya. Akhirnya dah aku masuk deh. Pas aku masuk ke pendaftaran itu, ngisi link, aku belum terkirim linknya. Data diri aku belum terkirim, tapi aku udah masuk ke WA grupnya. Canggih ya? Iya lah. Terus si kak dia nanya, Jody emang nggak anggota ngisi data kemarin ya? Iya kak, kok nama aku nggak ada kak? Emang ngisi data benar kak, udah ngisi. Udah disuruh ngisi lagi, alhamdulillah ternyata dikasih kesempatan dan bisa ikut Kogito sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah karena aku masih nggak tahu benar ya Kogito itu seperti apa, aku mau tanya langsung nih sebagai Direktur Utama Kogito kemarin. Jadi Kogito tuh sebenarnya apa sih kak? Oke. Sebelum dijawab ya. Iya. Soalnya yang paham nih sebenarnya ada Kak Alamsyah ya. Kak Alamsyah itu direktur pertama yang diriin Kogito. Kemudian ada Mbak Hesti. Kemudian juga ada Kak Doni dan teman-teman lainnya ya. Mungkin izin juga sama kakaknya nanti. Semoga nggak salah sampein lah ya gitu ya. Kalau secara definisinya Kogito tuh kan diambil dari ini ya, salah satu filsuf ya, Descartes, yang dia menyatakan kayak Kogito tuh adalah cogito ergo sum, artinya gitu kita berpikir maka kita ada. Jadi itu sih pertamanya. Bahkan banyak orang nanyain kan, Kogito ini ada artinya nggak sih, ada kepanjangannya nggak sih? Nah itulah artinya dari Kogito tadi. Jadi asal muasal itu Kogito tadi ya karena kita berpikir maka kita ada. Tapi sebelumnya itu ada nama Kogito. Sebelum Kogito ya, kalau nggak salah itu apa ya, kayak arah kapak-kapak gitulah ya. Yang paham itu sebenarnya Kak Alamsyah dan teman-teman gitu yang lainnya. Kayak sebelum resmi jadi BO, jadi organisasi di bawah fakultas, itu masih komunitas namanya tadi yang kapak apa namanya lupa kayak gitu. Itu belum resmi. Awal-awalnya. Dan itu latar belakang sendiri terbentuk itu karena apa? Nah ini kalau dengar cerita dari kakak-kakaknya dan mbak-mbaknya ya, semoga juga nggak salah sampein. Jadi latar pertama kali kenapa sih adanya Kogito? Yang pertama pasti anak-anak FISIP itu banyak yang punya prestasi tapi nggak ada wadah. Iya. Nah yang kedua itu setiap pengen kayak lomba itu bingung, kayak nanyain regulasi ke fakultas ataupun universitas untuk kayak ngajuin dana ya. Karena lomba itu kan biasanya butuh dana gitu kan, dan biasanya dibayar sama universitas. Nah karena kebingungan tadi, karena dua hal itu tadi juga, teman-teman dari kakak-kakaknya juga itu buat Kogito, buat organisasi yang sebelumnya tadi namanya belum Kogito, itu untuk membuktikan kita ada wadah loh, yang sehingga yang
yang bisa membantu teman-teman, teman-teman yang di FISIP ya khususnya, karena ini khusus FISIP Kogito, untuk bisa lebih berkembang lagi untuk berprestasi kayak gitu kan di bidangnya masing-masing, khususnya juga di bidang keilmiahan kayak gitu, ada debat, esai dan lain sebagainya gitu. Berarti di Kogito ini ya khusus keilmiahan aja ya? Iya, karena dia memang salah satu BO keilmiahan di fakultas. BO itu badan otonom. Badan otonom. Itu kenapa disebut BO? Karena dia badan otonom tuh kayak dia berdiri sendiri, nggak ada yang kayak pembina gitu, nggak ada dipegang sama dosen gitu. Pokoknya dia memang BO berdiri sendiri, tapi memang dia di bawah fakultas. Di bawah fakultas, walaupun memang juga masih pendanaan oleh fakultas juga gitu. Pendanaannya dari fakultas, cuman secara legalitas itu kita berdiri sendiri gitu. Berarti selama ini Kogito nggak ada pembina? Nggak ada. Oh, baru tahu aku. Tapi benar sih kata kalender tuh orang-orangnya prestasi. Benar. Aku kaget loh masuk Kogito tuh. Wah, kok mereka ini ambis benar ikut lomba. Dan di Kogito tuh aku sukanya tuh nggak ada pemaksaan. Oh, oke. Iya. Pemaksaan gimana nih? Karena kayak gini, pemaksaan kayak gini. Kamu masuk ikut lomba yang ini ya. Kalau nggak ini keluarga gitu ya gitu. Di Kogito enggak. Di Kogito ya, Dek, ayo kita gabung gitu. Jadi tim kakak gitu. Gitu, itu enaknya. Nah, untuk visi misi tersendiri tuh untuk Kogito tuh apa? Visi misi ya, kebetulan kemarin jadi dirut juga. Semoga ini nggak lupa juga. Sebenarnya kalau visi itu memang pengen menciptakan kayak budaya literasi ya, itu ya pasti ya, budaya literasi di fakultas, khususnya di bagian keilmiahan gitu. Itu salah satu visi misi yang memang pengen dikembangkan di FISIP gitu kan, melalui Kogito. Kemudian juga pengen kayak mengembangkan potensi mahasiswanya gitu, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di bidang keilmiahan. Tadi banyak ya, ada penulisan gitu kan, terus juga public speaking, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gitu kan. Kemudian juga desain juga salah satunya juga gitu kan. Kemudian juga ada kewirausahaan. Kalau misalnya diikutin kayak ada PMW ya, program kreatif PMW itu program mahasiswa wirausaha yang langsung dari Unsri gitu kan. Terus juga ada KBMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, PKM, kompetisi PKM itu kayak program kreativitas mahasiswa itu nasional gitu kan. Jadi semuanya itu di Kogito kita bisa mencapainya di bagian masing-masing gitu. Oke. Untuk kegiatan tersendiri untuk capai ke misi tersebut apa aja? Untuk mencapai ya, yang pastinya tuh kerjasama lah. Kalau sendirian nggak kecapai gitu lah ya, itu yang penting. Tapi kenapa sampai saat ini Kogito bisa terus mengejar capaian-capaiannya ya? Jadi di Kogito tuh kami ada namanya tuh Grand Design. Grand Design itu dibuat untuk 3 tahun ke depannya gitu. 3 tahun ke depannya dalam artian siapapun nanti pengurusnya, misalnya ya, kebetulan waktu itu kami tahun keempat menjabat di Kogito sama teman-teman, dan dilanjuti sama saat ini ya Kak Pajar juga, itu tahun kelima. Nah, Kak Pajar itu kami udah buat Grand Design khusus kami, itu dilanjuti sama Kak Pajar gitu kan. Dan itulah kenapa Kogito salah satu organisasi yang ada di Unsri ya, yang punya Grand Design itu cuma 2 organisasi, Kogito sama di teknik 1 keilmiahan juga gitu. Dan organisasi lain tuh nggak ada. Dan pentingnya kenapa Grand Design ini, itu ya tadi, kita punya arah gitu. Jadi setiap pemimpin nanti itu dia nggak bingung pengen ngapain gitu kan. Nah di Kogito tuh kita temenin adiknya tadi yang jadi dirut tuh kita nggak lepas. Setidaknya itu kayak 1 bulan 2 bulan kita temenin dulu dia. Kayak kita ajarin gitu kan. Bukan berarti ngajarin kayak kita bimbing lah gitu. Kita bimbing beliau memahamin semuanya gitu. Mulai dari komunikasi sama BPH, Badan Pengurus Harian ya, sama komunikasi sama anggota, pendekatan sama BPH, terus juga pendekatan sama pihak fakultas. Itu kita ajarin semua, komunikasi sama orang lain itu kita ajarin semua, sehingga suatu pemimpin tadi, direktur utama tadi itu dia paham kayak gitu. Dengan ada Grand Design tadi, ini loh Dek, kita bakal capein ini. Soal tercapai atau tidak itu nggak masalah di Kogito. Nanti bakal dilanjutin tahun sebelumnya gitu. Oke, ngomongin BPH kan Badan Pengurus Harian, berarti ada divisi-divisinya di Kogito ya? Iya, kalau di Kogito tuh ada departemen sama divisi. Itu ada apa aja tuh? Kalau nggak salah ya, ini udah nambah ya. Kalau dulu 7, 7 sekarang udah 8 kalau nggak salah. 6 departemen sama 2 biro. 2 biro gitu kan. Yang departemen itu pertama ada HRD gitu. HRD itu biasanya tuh dia di bagian kayak pengembangan
pengembangan mahasiswa kayak SDM-nya gitu lah ya. Iya. Pengembangan SDM-nya gitu kan. Kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh kayak internal. Iya. Itu biasanya dilakukan sama HRD gitu kan. Kemudian ada perka, penalaran dan retorika. Nah, ini mengembangkan skill mahasiswa di Kogito, khususnya kayak di bagian keilmiahan, kayak tadi debat, kemudian juga esai, KTI, bahasa, pokoknya debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu semuanya di sana gitu. Oke. Kemudian ada Siven. Nah, Siven ini departemen yang di bagian event-event gitu, pelaksanaan event. Dan kebetulan nanti teman-teman bisa ikutin ya, Kogito ada event nasional biasanya setiap tahun. Itu namanya Kogito National Competition, bisa dicek aja ya nanti ya di Kogito juga gitu kan. Itu dilakukan secara rutin. Kemudian juga ada Medinfo. Ya, departemen Medinfo, media dan informasi. Ini mungkin Jody juga tergabung di sana ya. Iya, pasti itu. Padahal aku nggak milih itu kemarin. Tiba dimasukin. Bisa lah ya. Iya, bisa lah. Bisa. Menyesuaikan dengan keadaan. Iyalah. Jadi di Medinfo tuh ya mungkin jadi tahu juga kan ada bagian juga kan ada bagian kontennya, kemudian bagian desainnya juga. Kemudian juga ada bagian videonya juga gitu kan. Itu anak-anak Medinfo yang bekerja tanpa mengenal waktu gitu lah intinya. Benar. Kalau dulu slogan kami tuh gawe. Sekarang udah ganti ya. Udah ganti. Nah, itu Medinfo. Kemudian ada Humas, hubungan masyarakat. Humas ini dia membuka jejaring kepada eksternal khususnya gitu kan. Eksternal sama internal yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Yang tujuannya ya pengen menciptakan kayak atau mengenalkan mengenalkan Kogito yang lebih luas lagi gitu. Itu biasanya tugas dari Humas gitu kan. Kemudian kalau ada satu lagi departemen itu yang baru ya, yaitu departemen Komdep. Community Development. Nah, kenapa ada Komdep ini? Itu karena keresahan dari kami dan kakak-kakaknya sempat diskusi, yuk kita buat Komdep gitu kan. Kita kan sebagai anak keilmiahan tapi belum pernah nih menciptakan tulisan-tulisan di jurnal gitu kan. Nah, karena nggak pernah nulis di jurnal dan kita juga belum pernah lolos PKM tingkat PIMNAS, bahkan tingkat universitas belum pernah dari FISIP gitu kan, sehingga pengen buat Komdep ini untuk kita tembus jurnal, kita juga tembus PKM gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang udah terjalankan, semoga butuh proses ya, soal hasilnya nanti itu belakangan gitu. Kemudian ada biro inventaris, sekarang udah ganti ke sekretariatan namanya ya. Kalau dulu kami inventaris, sekarang udah ada sekret gitu. Kesekretariatan ini dia bagian kayak menginput data-data gitu lah ya, data-data yang mungkin kayak data-data pengarsipan itu semuanya di kesekretariatan gitu kan. Dan biasanya dia mengolah data, kemudian juga kayak membuat webinar juga bisa gitu kan. Itu dikombinasiin sama sekretaris umum gitu. Nah, satu lagi nih, ini Danus, Biro Danus Dana dan Usaha. Nah, ini biasanya tuh kalau orang di organisasi lain tuh kayak departemen perekonomian ya. Tapi kalau di Kogito itu namanya Dana dan Usaha. Nah, Danus ini dia kayak mengelola keuangan di bawah naungan bendara umum gitu. Jadi dia ada pengelolaan uang sendiri gitu, tapi masih diawas sama bendara umum. Nah, yang di Danus ini salah satu program unggulan rutinan juga itu ada tadi PMW. Program mahasiswa wirausaha sama KBMI. Nah, itu salah satu yang dilakuin sama Danus, dan ada juga kegiatan pokok kayak buat ini baju atau jaket dari Kogito, itu kerjaan Danus juga gitu kan. Banyak ya. Bosan nggak sih? Nah, tapi untuk masuk ke divisi tersebut kita milih sendiri atau akan dimasukin oleh pihak HRD? Ini jadi tahu jawaban atau gimana? Jadi kan nggak sesuai sama pilihan ya? Iya, makanya aku bingung ini. Ini sebenarnya gimana nih? Itu apa? Pemilihan ya? Iya. Pemilihan tuh yang pertama pasti dia sesuai sama pilihan dulu. Itu yang pertama pasti ya. Yang kedua itu memenuhi kota. Jadi dibagi rata gitu. Nggak itulah kenapa ada kasusnya kayak Jody gitu kan, yang dia milih ini tapi nggak ada yang cantol gitu kan, benar. ke tempat lain gitu kan. Nah, itu biasanya yang pilihan kedua ini yang sering. Kenapa dibagi rata? Pertama tuh dibagi rata dengan jurusan itu harus dibagi rata, nggak mungkin dia kayak semuanya anak ilmu komunikasi di satu departemen gitu kan. Jadi dibagi rata semua gitu kan. Kemudian juga kayak dia kalau dia udah dibagi rata, dia juga kayak melihat nih adiknya nih potensinya di mana ketika wawancara gitu. Jadi ini kelihatannya walaupun dia milih di sini, adiknya lebih cocok di sini loh gitu nah. Iya. Jadi kotanya lebih dicocok-cocokin gitu lah. Padahal kemarin waktu wawancara aku berusaha banget untuk nggak
aku hubungi dengan kemampuan multimedia aku nggak ke situ, nggak ke sana, kok tiba-tiba dimasukin Meninfo. Tapi Jody kalau nggak salah Jody kan sering share ini video. Iya. Nah itu mungkin. Aduh. Tapi nggak apa deh, nggak apa. Ada hal yang kusukai juga di Meninfo, kayak videografis itu mungkin aku mau belajar situ, sama aku kemarin ngajuin sebuah proker untuk Meninfo. Oh, masya Allah. Mantap. Untuk pengembangan YouTube kok gitu, karena YouTube kok gitu kayak upload ketika ada acara aja iya, gitu. Betul. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Nah, untuk BPH sendiri gitu nah. Untuk jadi BPH tuh itu kita ngajui diri atau bakal diangkat oleh dirut gitu. Oh, oke. BPH. Panjang ini kalau pengen diceritain, tapi poin-poinnya aja lah ya. Penentuan BPH pastinya yang punya hak kuasa atau hak lebih tuh direktur yang terpilih. Itu udah pasti lah ya. Udah pasti dia yang punya hak kuasa. Tapi biasanya itu di setiap tahun BPH lama itu ngasih rekomendasi. Ngasih rekomendasi itu kayak ngasih nama. Oke, paham. Ini yang punya potensi, tapi dicek nanti sama dirut baru. Dirut baru ini gimana dia bisa mutusin? Dia biasanya diskusi sama BPH lama kah, atau sama dirut yang lama gitu kan, atau sama kakak tingkat yang sebelum-sebelumnya. Jadi penentuannya agak panjang gitu kan. Itulah kenapa kalau sebenarnya tuh di Kogito yang lumayan panjang penentuan BPH. Karena semuanya tuh jujur ya, maaf banget teman-teman semuanya, di Kogito tuh anggotanya tuh keren semua, jadi bingung. Bingung milih siapa sih BPH-nya gitu nah. Dan itu biasanya pertimbangan. Ini spill dikit lah ya. Jadi kami ada penilaian. Bahkan dirut pun ada penilaiannya. Dirut sama BPH tuh ada penilaiannya. Yang pertama, dia contohnya dia punya jiwa kedekatan emosionalnya bagus. Itu penting. Terus hilangin stigma. Bahwasanya BPH kok gitu tuh harus punya prestasi, enggak. Ini yang harus dihilangin ya. Pokoknya enggak mesti. Dia harus menjaga emosionalnya gitu lah ya. Alhamdulillah. Yang penting nggak ada prestasi nggak apa ya. Alhamdulillah. Ya maksudnya nggak jadi poin penting banget gitu lah ya. Tapi kalau bisa berprestasi gitu. Siap. Itu sih. Kemudian dia apa ya, visioner gitu lah. Dia membantu kerjaan dari dirut gitu kan. Dia punya kedepannya untuk Kogito gitu kan. Yang ketiga, dia menganggap Kogito itu adalah rumahnya. Kayak gitu. Nah, gimana kami tahu adik-adik itu punya ketiga kriteria ini? Ada kriteria lain yang nggak aku sebutin lah ya. Mungkin nanti kalau disebutin sekarang bahaya gitu lah ya. Nanti jadi bunglon semua. Beradaptasi dengan keadaan. Pokoknya gitu lah. Nah, kami tahu dengan ini ya, dengan proses ketika dia ngikutin Kogito, selama jalannya di Kogito, kami lihat gimana sih ada ini ngaturin emosionalnya gitu kan. Kemudian dia cinta banget gak sih sama Kogito gitu kan. Cinta banget tuh mudah aja ya liatnya ya. Pertama, dia nge-share nggak ketika di status tentang Kogito, itu aja udah salah satu yang sederhana loh. Kemudian dia promosi Kogito. Kayak itu enggak deh. Kayak gitu nah ya. Dan lain sebagainya gitu lah. Itu sih penentuan BPH Kogito. Dan paling lama itu ya penentuan BPH Kogito yang ada di PSIP. Lama banget. Kayaknya meskipun aku nggak nge-share Instastory, tapi aku bikin video tentang Kogito. Iya, betul. Itu kayak menutupi deh. Dekat juga aku sama dirut juga. Kayaknya ada deh kesempatannya. Amin, semoga. Nah, itu untuk kalau mau jadi anggota BPH. Kalau mau jadi BPH. Nah, kalau untuk anak-anak ini, kalau misalnya mahasiswa mau masuk ke Kogito tuh ada syarat nggak sih? Yang pastinya dia harus daftar dulu. Ya, betul pasti. Kayak Jody tadi ya. Iya. Untung Jody masih dilembutin sama kakaknya. Tapi ya enak sih Kogito bisa negosiasi gitu. Daftar gitu lah ya, ikuti regulasinya. Kemudian kita juga ada namanya tuh CIT. Kogito Intellectual Training. Kayak kalau orang bilangnya tuh LDO gitu lah ya, latihan dasar organisasi. Tapi Kogito CIT namanya. Kemudian udah itu kita ada proses namanya itu magang. Magang itu setelah magang kita bakal dilantik. Nah, itu bakal resmi jadi anggota Kogito. Itu lama nggak magangnya? Tergantung, ada 2 bulan magangnya. Jadi semua kegiatan kalau bisa itu diikuti sama adik-adiknya. Karena ada absensinya. Gitu kan. Nah, tapi sekarang karena pandemi ya agak-agak susah biasanya. Tapi itu kakaknya tahu siapa-siapa aja misalnya yang aktif, yang datang, yang enggak gitu kan. Kayak gitu sih. Itu salah satu syarat untuk jadi anggota resmi Kogito. Itu kalau untuk resminya. Tapi kalau misalnya ada nggak syarat, misalnya kau dari Fakultas Teknik mau masuk Kogito, itu bisa nggak? Tidak bisa. Berarti Kogito ini khusus untuk anak-anak PSIP? Iya, untuk anak PSIP. Tapi untuk angkatan itu sendiri ada nggak syaratnya? Mungkin ada yang terlambat masuk, mungkin angkatan 2019 baru masuk ke batch 5 itu.
Kalau khusus di angkatan Jody itu yang paling senior itu angkatan 19 terakhir gitu Jod. Yang terakhir? Ya, batch 5 ya. Kalau di batch kami waktu itu angkatan 18 kayak gitu. Itu yang paling tua banget, berarti bisa dibilang semester 6. Oke. Itu terakhir. Jadi dari angkatan 19, 20, 21 kayak gitu yang bisa mendaftar, dan khusus anak fisip. Berarti kayak SNMPTN, SBMPTN berarti ya 3 tahun ke belakang. Iya mungkin ya. Aduh. Oke, ini berikutnya, pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan Kogito ini dengan BO keilmuan lainnya? Oke. Bedanya Kogito sama BO keilmuan lainnya, ini yang aku rasain, semoga dirasain juga sama Jody. Sedang kayaknya. Sedang ya? Iya. Pertama, tadi Jody bilang juga, Kogito kami nggak pernah memaksa adik-adiknya ketika pengen bergabung, berprestasi, semuanya lah itu. Jadi nggak ada paksaan. Yang kedua, Kogito organisasi yang kalau LDO, CIT itu mungkin nggak di bayangan kalian, kayak humble gitu, nggak ada kayak dimarahi sama kakaknya. Oke, ini terjawab pertanyaan. Jadi kenapa itu sebenarnya bukan dari kami ya, dari awal Kogito terbentuk, dari ke Alamsyah sampai sekarang ini, itu kami membuat culture di Kogito, kita nggak boleh loh marah-marah adiknya gitu. Hak kita apa gitu kan, misalnya kalau secara logikanya gitu kan. Jadi pengen membuat organisasi itu tempat paling nyaman. Kalau sekarang itu kan, kalau film kukira di rumah gitu ya. Itu ya, kalau film itu kan salah satunya gitu. Jadi organisasi ini kami pengen membuat ini salah satu rumah kalian gitu loh. Kalian bisa senyaman-nyamannya di Kogito. Bahkan kalian juga bisa cerita di Kogito gitu kan. Kalian juga bisa berkeluh kesah di Kogito gitu. Nah, sama satu lagi ini yang aku rasain banget gitu lah ya. Kogito setiap kegiatannya itu banyak makanan, nggak tahu kenapa gitu ya. Dari awal dibentuk sampai saat ini itu alhamdulillah selalu dikasih rezeki untuk makanan. Jadi adik-adiknya itu merasa tercukupin asupan nutrisinya gitu lah ya. Walaupun memang makanannya nggak mahal gitu ya, tapi cukup lah untuk anak-anak kita, kosan gitu ya. Traktir. Pokoknya meskipun yang penting ditraktir lah ya. Iya gitu. Makan apapun nggak apa. Iya betul. Nah itu sih enaknya di Kogito. Kenapa aku juga bertahan sampai jadi direktur utama ya, karena setiap pulang kuliah, kalau dulu kan offline kan, setiap pulang kuliah kan butuh namanya tuh makanan. Ya udah, gabung Kogito itu pasti ada snack gitu kan, ada makanan, ada minuman. Jadi pas balik kos itu ya tinggal makan berat aja lagi gitu Jadi nutrisinya udah tercukupi gitu. Itu sih yang buat nyaman di Kogito. Nah tapi kan kayaknya Kogito ini terlalu humble ya, terlalu baik ya, baik banget gitu. Itu nggak ada gitu kepikiran takutnya nanti adik-adik kelasnya ataupun adik-adik batch 5 batch bawah itu nggak sopan sama ini. Itu gimana ngatasin hal kayak gitu? Kalau ini ya, kalau sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang tuh belum pernah kejadian gitu lah ya. Karena kami menganggap kalau ketika sama adik-adiknya itu ya sopan nggak apa-apa gitu canda gitu, misalnya kayak Jody gitu lah ya, nggak mungkin Jody misal kak misi kak nuhun kak gitu, nggak mesti gitu kayak itu kita enjoy kita, karena kan di Unsri ya, di Kogito juga culture-nya beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin karena dia di Jawa dia lembut gitu kan, karena di Sumatera dia kasar gitu. Jadi kayak nggak bisa memaksa keadaan. Tapi kalau ada kondisi kayak gituan, mungkin yang dilakuin itu adalah komunikasi ya gitu ya, mungkin ya, pendekatan sama adik-adiknya. Kayak misalnya tadi ada yang dimelunjak ya gitu ya. Bahasa paling banget tuh apa itu melunjak itu. Ada yang dia kayak membangkang lah gitu lah ya. Ada yang membangkang, mungkin dideketin gitu. Ngobrol sama adik yang membangkang itu kayak ada problem apa sih gitu kan sama adiknya kayak gitu. Jangan nanya, kau nih salah. Jadi kayak gitu kan, tanyain sama beliau, dia ada problem apa. Kalau ada problem eksternal kita bantu gitu kan. Tapi kalau dia misalnya ya kak aku capek gitu kan. Nah itu kejawabnya di sana. Komunikasi sih penting banget. Nah kalau misalnya nggak kejawab di sana, mungkin yang harus dilakuin adalah direkturnya harus kayak mengingatkan gitu. Tadi kan pendekatan sama yang bermasalah gitu kan, sama-sama masalah deketin gitu. Sama kalau misalnya nggak selesai itu, ya direkturnya harus deketin. Yang sekarang misalnya Kak Pajar gitu kan, dia yang kayak deketin adiknya, gimana bagusnya gitu kan, apa yang harus diperbaiki. Tapi aman ya teman-teman. Jadi kalau gitu aku yakin sih sampai kedepannya tuh nggak ada sih. Karena kami juga nganggepin adik-adiknya tuh kayak seneng loh, bercanda itu salah satunya yang ditunggu gitu kan. Jadi kayak biasa lah ya Jod, kayak ngomong kau gitu lah ya. Mungkin kalau di Jawa kasar lah ya gitu ya. Kau kayak mungkin kayak kasar yang lainnya juga biasa gitu Jadi ya
nggak masalah gitu. Oke. Gitu. Benar, itu yang kurasakan memang. Makanya aku nyaman di Kogito. Kok beda banget. Yang kupikir kan di organisasi itu kan kayak ada kayak LDO di aspek marah-marah makin kok di sini kok nggak ada gitu. Bahkan kita selalu ditraktir ke Fajar. Selalu ya kadang dijemput lah. Apalagi kan sekarang ada mau melaksanakan bulan kompetisi gitu ya. Betul. Nanti mungkin aku berharap nggak ada evaluasi gitu ya marah-marah. Karena ada organisasi itu kayak gitu. Kalau yang lainnya, alhamdulillah. Tapi kalau di Kogito semoga aja nggak ada ya. Tapi kayaknya memang nggak ada ya. Iya, nggak ada. Kalau evaluasi biasanya memang harus perbaikin apa ya? Bukan marah kayak ini salah nggak, kita sama-sama perbaiki gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka ini yang mau masuk Kogito yang dari anak-anak FISIP ini, prestasi yang pernah diraih oleh Kogito sendiri itu apa aja? Oke, ini yang untuk diingat organisasi lah ya. Iya. Kogito pertama kali berdiri itu langsung dapat BO keilmiahan terbaik di Unsri. Itu ke Alam Syakir enggak sih? Keren. Baru pertama kali dibentuk. Itu tahun berapa? Tahun 2018. 2018 kami maba gitu kan. Iya. Kogito dapat penghargaan menjadi BO terbaik gitu kan di Unsri. Kemudian Kogito juga di tahun 2020 itu dapat lagi BO terbaik di Unsri 2020. Sama BO terbaik di Sumbaksel bagian Sumatera bagian barat gitu. Masih dini lah ya Kogito ya, masih on the way 4 tahun, masih OTW ke 4 tahun, jadi banyak prestasi yang didapat sama Kogito juga. Kalau di tingkat fakultas itu setiap tahun tuh pasti dapat Kogito, nggak media terbaik kah, nggak BO terbaik, apa yang organisasi terbaik di FISIP, pokoknya selalu dapat, nggak pernah nggak dapat Kogito. Keren. Ya gitu. Keren. Jadi buat kalian yang jangan berpikir panjang lagi kalau mau masuk Kogito, join aja lah ya. Iya. Penting. Iya. Kayaknya sekian ya video kita ya. Kayaknya udah panjang juga kita kayaknya mau ke Dekanat, ke Gedung C. Iya. Jadi buat kalian kalau masih kepo-kepo masalah Kogito, kalian bisa kunjungi aja Instagramnya Kogito. Nanti di link deskripsi nanti gue cantumkan. Kayak udah capek juga ngomongnya ini. Kayaknya kita udah sudahi aja lah ya. Iya. Kalau kalian suka video ini tinggal di like saja. Jangan lupa subscribe-nya, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa share juga pada teman-teman kalian. Siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Saya Jodian Sa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.